Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eda Jubaida dari SMA 26 Bandung ingin menjelaskan mengenai sel. Tentunya kalian sudah tahu mengenai sel. Sel adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke, yaitu dari sel tumbuhan. Dari tumbuhan yang ditemukan adalah sel gabus. Pertama, kita harus mengetahui indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama adalah mengidentifikasi komponen kimiawi penyusun sel. Yang kedua, merinci struktur dan fungsi bagian-bagian sel prokariotik dan eukariotik. Yang ketiga, membedakan secara struktural dan fungsional antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sekarang masuk ke struktur sel. Struktur sel itu ada sel prokariotik. Sel prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya adalah bakteri. Dan ini adalah struktur bakteri yang memiliki organel-organel tertentu, yaitu seperti kapsul, plastid, dinding sel, kemudian nukleoid, dan membran sel, kemudian flagellum, dan sitoplasma. Nah, sekarang kita ada juga ribosom. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Contohnya seperti pada sel hewan, sel tumbuhan, dan sel manusia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah termasuk ke dalam multiseluler. Sedangkan strukturnya adalah seperti ini. Adanya vakuola, adanya RE kasar, ribosom bebas, kemudian membran inti, nukleus, mikrotubulus, membran plasma, dan mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah berfungsi untuk respirasi sel karena sel juga memerlukan pernapasan. Sedangkan kloroplas adalah zat hijau daun yang dapat berfotosintesis. Kemudian ada dinding sel, vesikel, dan badan Golgi. Nah, untuk melihat struktur sel tumbuhan yang lebih jelas, ini bentuknya. Tentunya kita harus mengetahui bentuk dari sel hewan dan sel tumbuhan dan bisa membedakannya. Sel hewan, sedangkan sel hewan mempunyai bentuk yang bulat atau oval. Nah, di dalam sel hewan memiliki organel-organel yang seperti nukleus, membran inti, vesikel, lisosom, ribosom, kemudian RE kasar, RE halus, badan Golgi, sentriol, membran plasma, mitokondria, mikrotubulus, dan filamen. Mikrofilamen. Nah, ini adalah organel-organel yang ada di sel hewan. Tetapi kita juga harus tahu bagaimana sel hewan kalau kita meneliti dengan mikroskop elektron. Tentunya akan berbeda dengan sel tumbuhan. Nah, organel sel yang kita lihat pada sel hewan dengan sel tumbuhan itu kita harus dilihat dari bentuknya. Kita analogikan bahwa sel hewan itu seperti bentuknya oval, sedangkan pada sel tumbuhan adalah bentuk seperti segi enam. Nah, untuk perbedaannya adalah sel tumbuhan mempunyai dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak mempunyai dinding sel.
kemudian sel tumbuhan mempunyai vakuola berukuran besar, bahwa sel hewan memiliki vakuola yang berukuran kecil. Kemudian sel tumbuhan mempunyai plastida atau kloroplas, kromoplas, dan leukoplas yang dapat memberikan zat warna pada tumbuhan. Kemudian sedangkan pada sel hewan tidak, sedangkan sel tumbuhan tidak mempunyai sentriol, sedangkan pada sel hewan tidak mempunyai sentriol. Sedangkan pada sel hewan memiliki atau mempunyai sentriol. Nah, ini adalah perbedaan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Mungkin pertemuan kali ini atau penjelasan hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.